Dan berikutnya dia nanya, nabimu ada berapa? Yang saya jawab, nabi saya itu murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang. Nah, Isa itu nabi enggak? Katanya, bukan, itu murid Yesus. Bukan nabi. Ya udah, dia tanya di tabur ya? Oh, itu dia ini. Di Injil Al-Quran ada kan satu lagi, Jabur, itu tidak ada di Kristen. Tapi perjanjian apa? Injil ada, di perjanjian lama ada Injil. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel ini. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan hari ini, kita kehadiran seorang tamu yang sangat spesial. Seorang mualaf cerdas yang baru saja mendapat hidayah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sebut saja namanya Ibu Aisyah. Menurut informasi yang saya dapatkan, beliau adalah seorang yang sangat berpengaruh di gereja. Aktif di gereja sebagai anggota gereja KOR dan juga ngajar sekolah minggu, jadi pendamping guru sekolah minggu. Tapi kok bisa meninggalkan Kristen ya? Mari langsung saja kita wawancarai narasumber kita yang satu ini. Halo Bu Aisyah, sebelum pindah agama, yang saya dengar Ibu adalah seorang yang berperan penting di dalam sebuah gereja. Saya berterima kasih Ibu bisa hadir di dalam acara kita hari ini. Saya bangga melihat Ibu terlahir sebagai seorang yang ikut terlibat dalam pelayanan Tuhan. Tapi yang menjadi kebingungan saya nih Bu, mengapa Ibu bisa meninggalkan agama Kristen? Bukannya Ibu adalah seorang yang terlibat aktif di dalam setiap pelayanan gereja. Apalagi dengar-dengar Ibu melayani di sekolah minggu. Dan seharusnya seorang guru sekolah minggu itu punya kualitas iman dan pengetahuan yang di atas rata-rata kan Bu? Boleh tidak Ibu ceritakan sedikit kira-kira apa alasan Ibu meninggalkan agama Kristen? Yang dekat berargumen dan bertanya, kamu di gereja itu Alkitabnya ada berapa? Injilnya ada berapa? Saya jawab, itu adanya Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Jadi yang pertama, mengapa Ibu ini putuskan untuk pindah ke agama Islam? Karena Alkitab itu ada 2 katanya. Pertanyaannya buat kita semua, benarkah Alkitab ada 2? Tentu saja Ibu ini salah kaprah. Kita hanya punya 1 Alkitab yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sederhananya begini Bu, Perjanjian Lama berdasarkan isi dan gaya penulisannya, kitab ini dibagi menjadi 5 bagian utama, yaitu Kitab Taurat, Kitab Sejarah, Kitab Puisi, Kitab Nabi-Nabi Besar, dan Kitab Nabi-Nabi Kecil. Kemudian Perjanjian Baru juga dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu Kitab Injil, Kitab Sejarah, Surat-surat Rasuli, dan yang terakhir Kitab Wahyu. Nah, begitu Bu, Ibu paham. Ternyata mengapa Ibu mantap pindah agama Islam? Karena Ibu punya seorang teman dekat yang selalu bertanya-tanya tentang iman kepercayaan Ibu ya. Kemudian pertanyaan apa lagi yang dilontarkan teman Ibu itu? Dan apa jawaban Ibu? Dan berikutnya dia nanya, nabimu ada berapa? Yang saya jawab, nabi saya itu murid Tuhan Yesus. Itu 12 orang. Lah, kok jawabannya begitu Bu?
Katanya ibu bilang aktif di pelayanan sekolah minggu. Bagaimana mungkin ibu bisa mengatakan bahwa para murid Yesus adalah nabi? Jawaban yang ibu berikan kepada teman ibu ini tentu adalah sebuah jawaban yang salah, Bu. Mari Bu, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Perikop itu berbicara khusus tentang Yesus memanggil, memilih, dan menyebut para murid sebagai rasul, Bu, bukan nabi. Pertanyaan berikutnya apa, Bu? Dan apa jawaban Ibu? Nah, Isa itu nabi nggak? Katanya. Bukan, itu murid Yesus. Bukan nabi. Sejak kapan Isa jadi murid Yesus, Bu? Ayo kita baca Lukas 6 ayat 12 sampai yang ke-16 sekali lagi, Bu, supaya Ibu tidak semakin ngawur. Judul perikopnya, Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Dengar baik-baik, Bu, rasul, bukan nabi. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus, Yohanes, Filipus, dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Setelah kita baca bersama, tidak ada ditulis di dalam teks yang kita baca tadi bahwa Isa adalah seorang dari ke-12 murid Yesus. Jadi, Ibu belajar dan baca lagi Alkitabnya ya, supaya Ibu tidak ngawur dan sembarang menjawab. Pertanyaan teman Ibu selanjutnya apa, Bu? Dan apa jawaban Ibu? Dia tanya di tabur ya? Oh, itu dia ini. Di Injil Al-Quran ada kan satu lagi, Jabur, itu tidak ada di Kristen. Tapi perjanjian Injil ada, di perjanjian lama ada Injil. Oke, terima kasih buat kesempatan hari ini ya, Bu. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Setelah mendengar hasil wawancara dengan narasumber kita hari ini, apa yang ada di dalam pikiran teman-teman? Saya menyimpulkan bahwa mualaf yang satu ini tidak punya kualitas sama sekali. Inilah para mualaf yang selalu dibangga-banggakan oleh saudara muslim kita, padahal isinya nol besar. Terima kasih buat semua sahabat yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam sadar, salam waras, sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.